Pesulap OG Artemus tanam ganja di rumah teman untuk konsumsi pribadi. Kapolres Dairi Sumut diduga pukul 2 anak buah. Propam Polda Sumut turun tangan. Poin-poin pertimbangan MA batalkan hukuman mati Ferdi Sambo. Polisi menyebut pesulap OG Artemus ditangkap karena menanam tanaman ganja yang kemudian dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi. Pengungkapan kasus ini berawal saat Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap rekan OG berinisial AH di daerah Serpong. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi mengatakan di kediaman AH pihaknya menemukan 3 botol biji ganja, 1 kemasan pupuk, dan 5 pot tanaman ganja. Dari pengakuan AH didapat informasi bahwa biji ganja yang didapat AH dari pelaku lain atas nama IAS alias OA. Kemudian tim bergerak melakukan pengembangan atas informasi tersebut dan berhasil diamankan pelaku OA di sebuah hotel kawasan Yogyakarta. Dari informasi itu, tim pun bergerak ke Yogyakarta untuk menangkap OG. Yang bersangkutan berhasil diringkus di sebuah hotel pada Jumat 25 Agustus 2023. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita 3 klip biji ganja dengan berat 17,62 gram, 1 klip ganja berat 0,83 gram, 13 puntung ganja bekas pakai, 1 alat linting ganja, 10 kemasan kertas rokok, hingga 1 kemasan pupuk hidroponik. Syahdudi mengungkapkan kepada penyidik, OG mengaku menanam tanaman ganja itu untuk konsumsi pribadi. Sejauh ini, penyidik belum menemukan indikasi OG menanam ganja untuk dijual. Kini, OG dan rekannya AH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. 2 anggota polisi dari Satuan Intelkam Polres Dairi diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Habonaran. Kedua korban kini menjalani perawatan di rumah sakit di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kedua anggota Polri itu masing-masing berinisial Bribka DS dan Bribka HS. Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan pada Senin 28 Agustus 2023. Hadi mengungkapkan Propam Polda Sumut sudah turun tangan ke Polres Dairi untuk melakukan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan dilakukan Kapolres terhadap anggotanya. Hadi mengaku belum menerima laporan terkait kronologi kejadiannya karena bidang Propam Polda Sumut masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan tersebut. Disinggung sudah berapa saksi dimintai keterangan. Lagi-lagi Hadi mengatakan belum menerima laporan. Mahkamah Agung atau MA telah mengubah vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo dengan kurungan seumur hidup. Dalam pertimbangannya, MA selaku Judex Juris mengungkap sejumlah alasan yang mengubah putusan Judex Fakti, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara Sambo. MA menilai riwayat hidup dan keadaan sosial Ferdi Sambo menjadi pertimbangan. MA mengacu pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat terdakwa. MA menilai bahwa Ferdi Sambo pernah berjasa kepada negara selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kadif Propam.
Selain itu, Ferdy Sambo telah tegas mengakui kesalahannya dan mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya. MA juga menilai bahwa perbaikan vonis terhadap Ferdy Sambo telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana. Pertimbangan alasan Sambo tembak Brigadir J karena peristiwa Magelang. MA menyatakan bahwa Sambo memang terbukti bersalah dan turut menembak Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J hingga tewas. Akan tetapi, MA menilai perbuatan Sambo memiliki alasan lantaran dipicu oleh peristiwa Magelang yang menyangkut harkat dan martabat keluarganya. Meski peristiwa Magelang itu tak dapat dibuktikan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, MA tak membenarkan tindakan Sambo yang melawan hukum tersebut. Namun, MA mempertimbangkan alasan Sambo melakukan penembakan itu. Pergeseran spirit pemidanaan dan pembalasan menjadi penyesalan. MA juga mempertimbangkan tujuan dari dan pedoman pemidanaan sebagaimana yang tertuang dalam ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUH Pidana. MA menilai bahwa spirit hukum pemidanaan di tanah air telah bergeser dari pembalasan menjadi penyesalan. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif atau pembalasan atau lex talionis menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, permasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik atau pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan. Adapun perkara ini diadili oleh Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan hakim anggota masing-masing, yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. MA juga mengganti hukuman istri Sambo, Putri Chandrawati, yang diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Kemudian Rizky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.